Nah, penyampaian ini untuk aspirasi PBPGSI akan kami mulai dengan judul menolak lupa. Ya. Menolak lupa ini artinya nanti aspirasi kami ini terkait dengan apa yang pernah disampaikan. Pertama, janji tim kampanye Bapak Prabowo Gibran. Nah, itu di situ pernah disebutkan di beberapa tempat. Itu sudah kami cantumkan linknya ya Bapak Ibu di position paper kami. Guru di seluruh Indonesia akan diberikan tambahan gaji sebesar 2 juta. Catat ini ya. Nah itu. Selama 13 bulan termasuk THR. Nah ini Bapak Ibu. Ini di linknya silahkan dicek di channel-channel YouTube resmi ya, terverifikasi, Detikcom atau mungkin juga media online dan beberapa channel YouTube. Nah, kemudian janji Bapak Presiden RI pada puncak HGN 2024. Ya. Yang pertama ada 2 janji ini terkait dengan guru-guru swasta atau guru-guru non ASN atau non PNS atau GBPNS. Yang pertama, guru-guru swasta non ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Itu artinya naik 500.000 karena sebelumnya 1.500.000. Siapa ini? Ini nanti ada merupakan kelompok guru lain ya, yang non-in passing. Nah, yang kedua, janji Bapak Prabowo akan meningkatkan kesejahteraan guru-guru non-ASN termasuk guru-guru swasta yang belum mendapatkan sertifikasi melalui bantuan cash transfer. Atau mungkin bahasa Indonesia ini BLT kali ya, bantuan cash transfer. Yang besaran dan jumlah penerimaannya akan disampaikan pada tahun 2025. Nah, kita sudah masuk 2025, bulan Februari, tapi kami belum mendengar itu. Nah, baru kami masuk ke dalam aspirasinya ini, terkait dengan kita menolak lupa dulu pada janji ya, karena janji kan biasanya berkaitan dengan lupa ya. Jadi kita tolak dulu lupanya itu. Nah, aspirasi PBGSI itu ada 5 hal yang kami sampaikan ya, mungkin nanti teman-teman dari forum guru lain yang juga guru-guru swasta itu menambah, mendukung atau juga hal yang baru. Pertama, in passing, kebijakan in passing atau penyetaraan. Nah, in passing dan penyetaraan ini usulan kami untuk dibuka kembali. Yang mana, di kementerian mana? Di Kementerian Dikbud sebelumnya, sekarang Kemendikdasmen. Mengapa hanya Kemendikdasmen? Karena di Kementerian Agama sudah dibuka. Tahun kapan? 2023, tahun lalu. Nah itu, jadi mengapa kami usulkan ini? Karena supaya kebijakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Guru. Sebagaimana tadi Ibu Esti, Ibu Pimpinan menyebutkan pasal 16 ayat 2, TPG guru itu harus setara dengan gaji pokok guru PNS. Nah itu. Nah kenyataannya dengan tidak dibukanya kembali, maka guru-guru yang mendapatkan TPG tanpa in passing itu hanya mendapatkan 1,5 juta rupiah. Nah ini tidak sesuai dengan undang-undang. Dan yang kedua, bantuan cash transfer. Nah ini bantuan cash transfer usulan kami ya, kebijakan bantuan cash transfer yang akan diwujudkan tahun 2025 ini yang disampaikan Pak Prabowo tadi ini, makanya besarannya akan ditentukan tahun ini. Nah kami mengusulkan sebagaimana yang dijanjikan tadi oleh tim sukses dari Pak Prabowo Gibran, yaitu kami usulkan sebesar 2 juta guru non sertifikasi ya, untuk sebesar 2 juta rupiah gitu maksudnya, 2 juta rupiah untuk guru non sertifikasi, dan untuk guru yang sudah sertifikasi 1 juta rupiah saja tambahan, karena kita juga memahami, kita menyadari sebagai guru yang sudah sertifikasi sudah mendapatkan gaji pokok sesuai dengan gaji pokok negeri atau setidaknya 1,5 juta. Maka tambahan 1 juta itu sudah kami anggap baik lah ya. Nah ini kapan? Mulai tahun 2025. Ya, guru swasta di sekolah maupun di madrasah. Ya. Jadi bantuan cash transfer ini kami usulkan tidak hanya di Kemendikdasmen tapi juga guru-guru madrasah. Ya, karena memang kan anggaran pendidikan ini kan cost sharing ya antara
Dikdasmen dengan Kemenak. Jadi kami sampaikan juga di sini, meskipun nanti insya Allah kalau nanti kami diterima di Komisi 8, kami juga sampaikan hal tersebut. Nah, yang ketiga, pengangkatan guru swasta sebagai ASN P3K kebijakannya ini. Ya, nah kami berharap mengusulkan adanya afirmasi pengangkatan otomatis guru swasta yang berusia 50 tahun minimum. Ya, sudah sertifikasi dan in-passing sebagai ASN P3K. Ini kapan? Mulai tahun 2005 atau 2026. Nah, yang keempat, ini nanti uraiannya setelah ini ya, Ibu Bapak sekalian. Yang keempat, penghargaan guru purna bakti. Kami berharap guru-guru swasta ini juga adalah guru-guru yang mengajarkan, mencerdaskan anak-anak bangsa. Bukan anak-anak swasta ya, tapi anak-anak bangsa. Oleh karena itu, berikanlah penghargaan dalam bentuk penghargaan dana apresiasi ya, dalam pengabdiannya dan sertifikat penghargaan pengabdiannya. Kapan? Mulai tahun 2025 ini. Nah, terakhir kami mengusulkan yang juga pernah menjadi komitmen dari Komisi 10, kalau tidak salah kami pernah mendengar pernyataan ini ya dari anggota, bahwa anggaran 20% APBN pendidikan itu sebaiknya dikelola sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan. Begitu. Jadi 722 triliun ya, saat ini untuk 2025 ini itu dikelola ya, tidak diberikan kepada kementerian lembaga lain. Karena kenapa? Nah, ini nanti alasannya akan kami perkuat. Seperti yang juga tadi disampaikan oleh Ibu Pimpinan. Jadi kapan mulainya? Ya kami berharap tahun 2026. Nah, aspirasi pertama, jadi kami uraikan ini Bu ya. Mohon uraiannya agak sedikit, kami percepat juga. Buka kembali in-passing penyetaraan. Apa alasannya? Nah ini aturannya Ibu Bapak. Jadi in-passing ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 14 2005 pasal 16 ayat 2 ya. Jadi dengan adanya pasal 16 ayat 2 itulah maka guru-guru non ASN, non PNS, GBPNS itu di in-passing, disetarakan. Agar apa? Agar TPG-nya itu tunjangan profesi gurunya setara dengan gaji pokok guru-guru PNS. Itu. Lalu maka dibuatlah Permendiknas pada tahun 2007 untuk penetapan jabatan fungsi GBPNS ini, guru-guru swasta. Yang dimana pasal 1 dari Permendiknas ini, yaitu penetapan in-passing jabatan fungsional, dimulai, kemudian pasal 5 penetapan mulainya, pasal 5-nya itu ditetapkan tanggal mulainya 1 Oktober 2007, paling lambat 1 Oktober 2010. Dan itu sudah berjalan. Ya. Nah, cuma memang sayangnya kan kemudian PP-nya itu waktu itu yang digunakan PPSNP kalau nggak salah ya, PPSNP, PP tentang Standar Nasional Pendidikan. Ya. Nah, baru kemudian tahun 2009 ya lahir PP tentang TPG ini. TPG baik untuk guru maupun dosen, PP 41. Di mana pasal disebut secara tegas itu disebutkan juga kembali ya tentang masalah tunjangan profesi guru sebesar 1 kali gaji pokok. Pasal 5 ayat 1 ya. GBPNS atau guru swasta setara tingkat sesuai dengan tingkat masa kerja dan kualifikasi guru. Nah, itu berjalan setelah itu dari tahun 2007 sampai 2019. Ini kami blok merah ini ya. Tidak ada hubungannya dengan partai ini Bapak ya. Ini berkaitan kami kecewa dan sedikit marah gitu. Kenapa? Muncul surat edaran Dirjen GTK Kemendikbud nomor berapa 5229 dan seterusnya, isinya kesetaraan ditutup permanen. Mulai kapan? 30 Juli 2019. Selanjutnya akan menggunakan ketentuan baru. Jadi ditutup itu, tidak ada lagi gapok guru. Nah, kita tunggu-tunggu apa ketentuan baru ini. Ternyata keluarlah Persesjen, Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud dari tahun 2020 sampai tahun kemarin 2024. Apa isinya? Intinya TPG guru besarannya ada 2 kelompok. Nah, ini. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang yang berdasarkan SK in-passing, yang sudah di-in-passing. Besarannya berapa? Disesuaikan dengan daftar gapok guru PNS. Ada yang golongan 3A 2,7, sekarang 2,7 naik ya 8% kan kemarin, sampai maksimum guru-guru in-passing itu maksimum cuma 4A.
dan hanya sekali seumur hidup profesinya, tidak pernah naik-naik. Nah itu, ini yang kami minta menjadi perhatian teman-teman Bapak Ibu di Komisi 10 ini, bahwa in passing itu iya naik, tapi naiknya itu hanya sekali seumur hidup profesinya, itu ya. Nah ini Ibu Bapak sekalian. Yang kedua, kelompok kedua adalah yang non in passing, besarannya hanya satu, pengertian hanya ini dikaitkan dengan yang pertama ya. Meskipun alhamdulillah ada pendapatan tambahan ya Pak Habib ya, tapi 1,5 juta saja. Sampai kapan? Sampai sekarang gitu ya. Itu yang nanti dijanjikan oleh Pak Presiden akan ditambah 500.000 mulai tahun ini. Nah, kalau ditambahkan 500.000, nah ini kami tambah, ini mulai. Ini apa-apa fakta-fakta yang ada di seputar kebijakan in passing penyetaraan. Pertama faktanya, in passing adalah hak karena amanat undang-undang. Tidak boleh tidak kita hapuskan, itu hak guru swasta sesuai dengan amanat. Yang kedua faktanya, in passing ini menambah kesejahteraan signifikan bagi guru swasta. Ya, dari 300.000, 500.000 yang sudah dapat menjadi guru tetap, di in passing, TPG lalu di in passing, dia naik tambahan 2 juta lebih sampai 3 juta. Nah ini, itu kan luar biasa. Jadi dengan in passing ini, kesejahteraan guru terangkat. Nah meskipun, nah ini catatannya, in passing hanya sekali dalam seumur hidup profesi guru tersebut. Fakta yang ketiga, penghentian in passing tahun 2019 tadi, ya, itu kami nilai ini merupakan fakta, itu merupakan penghilangan hak guru. Yang kedua, tidak sejalan dengan Undang-Undang 14 2005, apakah dibiarkan begitu saja? Selama ini Komisi 10 DPR ya, dari 2019 maksud saya ya. Nah yang sekarang jangan gitu loh maksud saya gitu kan, maksud kami begitu. Dari 2019 dibiarkan itu terjadi kebijakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang 14 2005 pasal 16 ayat 2 itu, Ibu pimpinan dan Ibu-ibu Bapak Ibu pimpinan anggota. Yang ketiga, jelas-jelas dengan dua kelompok itu terjadi diskriminatif. Ini jelas tidak sesuai dengan tidak konstitusi, tidak sesuai juga dengan perundang-undangan dan tidak adil. Ini dirasakan. Apakah merasa adil teman-teman dengan seperti itu? Tidak itu. Nah, ini suara rakyat nih Bu. Nah, ini saya. Nah, oleh karena itu, buka kembali in passing penyetaraan guru swasta. Ya, mulai kapan? Nah ini aspirasi kami yang terakhir tentang ini, semua guru mulai tahun 2005 ini. Jadi semua guru yang berhak memperoleh tunjangan profesi guru dari mulai tahun 2005 ini sampai sebelumnya tarik 2019 yang dihentikan itu harus mengikuti in passing, wajib mengikuti in passing atau penyetaraan, berhak untuk mengikuti itu. Yang kedua, semua guru yang memperoleh SK in passing tahun 2005 ini, jika usulan kami disetujui, itu berhak untuk memperoleh TPG dengan besaran sesuai dengan undang-undang, yaitu setara gaji pokok. Harusnya sih menjadi utang itu ya Pak. Tahun-tahun sebelumnya itu diambil, tapi tidak, kita coba maklum gitu ya. Oke, mulai tahun 2005 ini di in passing, lalu semuanya mendapatkan tunjangan profesi guru sebesar 1 kali gaji pokok guru. Terhitung kapan? Mulai bulan Januari. Jadi yang di in passing Maret misalkan, tetap dihitung mulai Januari. Karena saya kira cukup banyak. Datanya berapa? Itu kita sama-sama cari Kemendikbud.